kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita mau mempersembahkan setiap pujian kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia, kita akan memuji Dia. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
jiwa kami, Haleluya. inilah hati kami. Haleluya. Kami membuka hati untuk Amen, Engkau bekerja Yesus. di dalam hidup kami. Kami rindu kami menjadi penyembah-penyembah Amin, yang amin. berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau melayakkan kami ya Tuhan, untuk kami Amin. boleh datang menyembah, Amin, memuliakan amin. dan mengagungkan nama-Mu. Amin. Terima kasih. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan Haleluya. kuasa-Mu bekerja Haleluya. di dalam setiap kehidupan kami. Amat lebih saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, Amin. kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin, Yesus. Bekerja Terima dengan kasih. kuasa-Mu yang Amin, luar biasa, Yesus. Semua menjamah, kuasa-Mu. mengurapi Amin, mereka semua amin. untuk melayani pekerjaan-Mu, membawa kami ke dalam sukacita surga yang senantiasa mengalir dalam hidup Amin. kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Haleluya. Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Biasa. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawab Yesusku luar biasa. Bagaimana kabarnya? Yesus luar biasa. Amin. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Yesus luar biasa. Amin. Yesus luar biasa. Hanya Yesus. Karena hanya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Karena Dia yang pegang hidup kita, bahkan mati kita. Semua karena Tuhan. Kita sangat bersyukur ya, punya Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa, begitu setia. Mari kita pujikan pujian dengan Tuhan Yesus setia. Haleluya. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Haleluya. Tetesan air mata walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Benar Tuhan, Engkau sangat setia bagi kami. Waktu kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Kami bersyukur saat pagi ini Tuhan, karena Engkau Tuhanku satu-satunya. Engkau Allahku yang kusembah dalam hidup kami. Engkau yang sangat mengerti Tuhan di dalam keberadaan kami, dalam susah, dalam badai hidup. Engkau tetap setia.
sorga, yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mau memberi isi hati kami yang terdalam setulusnya untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu setia dan baik dalam hidup kami. Kami hanya ingin setia kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami siap untuk bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bersukacita karena kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah terang dunia. Kita pujikan pujian Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap berdiri, kita akan pujikan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang dikatakan Yesus. Tidak ada lain selain Yesus yang berani mengatakannya. Puji nama Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku berkata amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ku jalan kebenaran
nama Tuhan. Karena kita punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak sia-sia kalau kita mengikut Yesus, asal kita percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian ketika aku hadapi kehidupan dunia ini. Kami undang semua kembali bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai saat ini Kau masih tetap setia bersama dengan kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk tetap setia kepada Engkau, mengiring Engkau sampai Kau datang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kesempatan terbaik untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan bagi semua kami Tuhan. Bicara bagi kami melalui hamba-Mu. Urapi kami semua, Roh Kudus bekerja di antara semua kami Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya mau perkenalkan nama dulu ya. Nama saya Michael Rumatora, saya dari Tual, Maluku Tenggara, dari Pulau K. Ya, ini datang lagi belajar di sini nih. Tapi cuman ambil 2 minggu udah selesai. Jadi saya ada pelayanan juga di daerah Kerawang. Dan mungkin habis ibadah nih saya akan langsung cabut ke terminal ya, untuk naik bus. Iya Bapak Ibu Saudara, saya tuh pelayanan tahun 2020 tuh saya keluar dari Jakarta, pelayanan keliling gitu ya, di awal-awal, bukan di awal-awal sih, itu lagi memuncaknya masa pandemi itu ya, virus corona. Dan saya bersama dengan yang pernah pelayanan di sini juga, Pendeta Robi atau Pendeta Roy, kami pelayanan di daerah Palu, daerah masuk ke Poso Gunung, tempatnya sarang teroris Santoso. Lalu masuk sampai ke Halmahera Timur, itu tempat satu suku namanya suku Togutil, melayani di sana. Dan daerah Sulawesi Utara masuk ke, ya kami masuk ke kampung-kampung lah ya. Masuk ke daerah-daerah pedalaman untuk memberitakan Injil. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu akan lebih cepat datang kalau Injil itu diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Begitu kata Injil, ada amin. Jadi kita tuh punya satu tugas untuk kita tuh memberitakan Injil, apalagi kepada saudara-saudara kita yang belum percaya atau belum mendengarkan tentang Injil. Itu tugas kita sebagai orang percaya, ada amin. Dan saya tuh paling senang pelayanan di GPDI, karena di GPDI itu biasa ibaratnya tuh semangat, ya kan. Saya lintas denominasi lah ya. Kalau kita lebih ke menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi kalau di situ ada gereja-gereja, ya kadangkala kami terlibat dalam pelayanan juga. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya sangat senang bisa melayani tempat ini. Jemaat Tuhan, salam kenal. Kalau ada waktu mungkin kita bisa berkenalan juga. Oke, hari ini saya mau bicara tentang Yesus terang dunia yang menjadi terang kita. Ulang, Yesus terang dunia yang menjadi terang kita. Saya mulai begini nih. Setiap orang Kristen harus tahu, sadar dan percaya bahwa hanya terang Kristuslah yang dapat menyinari setiap kegelapan dalam hidup mereka. Lalu sinar kemuliaan itu akan memulihkan, katakan memulihkan. Yes. Menyembuhkan, katakan menyembuhkan. Membebaskan, katakan membebaskan. Memerdekakan dan menjadikan setiap kita menjadi lebih daripada pemenang. Ada amin? Makanya setiap orang yang diterangi oleh terang Kristus itu harusnya dia penuh dengan kemuliaan Allah. Ada amin? Iya dong, harus. Satu waktu di New York itu ada bapak-bapak, istrinya tuh lagi mau melahirkan ya.
Dia lagi duduk baca koran gitu. 2 jam dokter lagi bantuin istrinya. Lalu dokter keluar, katakan buat si bapak ini, bilang kami nggak bisa tolong anak bapak karena kasihan dia udah meninggal. Bapak ini walaupun sedih, dia bertanya kepada sang dokter, dia bilang kayak gini, dok, tadi saya baru baca koran, bisa nggak anak saya ini, mata anak saya ini dipakai untuk menolong ada beberapa orang untuk bisa melihat, karena ada beberapa rumah sakit yang meminta untuk kayak kornea mata gitu ya. Akhirnya dokter menyetujui, dan setelah itu Palang Merah pergi membawa satu pasang mata yang ada 2 itu untuk menolong satu bapak-bapak dari keluarga yang cukup besar dan satu ibu-ibu yang sangat sederhana. Ingatkah kita bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang bayi yang lahir ke dalam dunia dan dia menganugerahkan mata rohani kepada kita yang buta secara rohani. Bayi Kristus namanya. Amin. Yesus menganugerahkan mata rohani kepada kita supaya setiap kita tuh bisa melihat bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Kita nggak perlu bayar, nggak minta imbalan juga, hanya percaya saja, percaya saja, percaya saja. Amin. Kita buka dalam Yesaya 9 ayat yang pertama. Saya baca, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Matius mengutip hal yang sama juga dalam Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Katakan amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sang surya kebenaran itu telah ada di antara kita, bahkan tinggal dalam hati kita. Amin. Hanya saja bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Adakah terang itu nampak atau tidak? Ini yang harus kita jawab, bukan sekedar dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Karena kasih dengan perkataan itu adalah kasih yang penuh dengan tanda tanya. Kasih harus ditunjukkan dengan perbuatan juga. Makanya Bapak Ibu Saudara bisa sampai menikah karena ada actionnya. Amin. Harus ada. Nah, sinar itu menguatkan hati kita yang lemah, menguatkan jiwa kita yang lemah juga, menolong kita, membantu kita untuk kita menjadi seperti apa yang Dia mau. Kasihnya itu memanaskan. Kasih Kristus, terang Kristus itu memanaskan. Kadangkala kita sesama anggota keluarga tuh, ya saya keluarga besar jadi kadangkala ada cekcok gitu ya. Tapi ketika ingat Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Oh ya. Ngapain apa kita marah, kita benci, apalagi ke saudara kita sendiri. Cepat-cepat beresin. Amin. Nah, ini menjadi penting nih. Makanya kita harus betul-betul merasakan terangnya, kasihnya yang begitu nyata, yang harusnya setelah kita terima. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 4 ayat yang Mazmur 43 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Gini katanya, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Haleluya.
dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada amin? Saya suka tadi pujian tadi ya, ada yang terang, Yesus terang gitu tuh ya. Dia match sama apa yang saya sampaikan. Wow. Pemazmur pun mendambakan terang Tuhan menyinari dia. Karena dia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Nah, kita pun tahu itu. Makanya kita perlu terang Kristus. Dan dikatakan di sana, kesetiaanmu. Dia berkata, akulah Allah yang Immanuel. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu juga yang saya pegang, yang saya percaya. Makanya saya berani keluar dari zona nyaman saya untuk pergi memberitakan Injil. Walaupun kenyataannya kadangkala juga ada, ya begitulah ya. Ada yang menolak, tapi mental mesti kuat. Mesti siap juga terima resiko. Konsekuensi mengiring Tuhan. Konsekuensi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Untuk menggenapi karya Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan. Walaupun saya menyadari bahwa memang saya punya banyak sekali kelemahan. Saya punya banyak sekali kekurangan. Tetapi saya mau berjuang dan terus belajar. Bapak Ibu, kita semua pun sama. Kita di dalam perahu yang sama. Katakan amin. Kita akan terus bertempur, kita akan terus berjuang. Bahkan untuk mempertahankan iman saja harus habis-habisan. Nah, ini kita bagikan apa yang kita percaya kepada orang lain. Satu tanggung jawab, satu kepercayaan yang luar biasa. Pemazmur bilang, datang ke mesbah Allah, datang ke, kita katakan datang ke gereja dengan hati yang sukacita, dengan penuh kegembiraan. Benar kita ada masalah? Iya, benar. Benar kita mengalami namanya tantangan, ujian, pencobaan? Yes. Semua orang mengalami itu. Tapi kalau kita menyadari kita datang kepada Tuhan, kita memandang kepada salib Kristus, kita nggak ada apa-apanya. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah. Masalah masih ada, tapi saya juga masih ada, saya masih sehat, saya masih kuat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Saat kita dicobai pun Allah menyediakan jalan keluar kepada kita. Masalahnya kita mau nunggu enggak? Tunggu waktu Tuhan enggak? Itu yang menjadi penting untuk kita renungkan. Dan kita diajak untuk mari kita bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan rasa terima kasih kita, menyampaikan kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, tetap aku katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Karena gak ada rancangannya yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Yang salah itu kita. Kita yang membuat kita tuh masuk ke dalam kecelakaan misalkan. Karena keinginan kita. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Orang yang berharap kepada Allah dan bersyukur karena pertolongannya tidak akan tertekan, stres, frustasi atau apalagi itu. Sekalipun ada masalah. Karena dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap, ada harapan. Makanya orang-orang yang kalau kita amati berita, kita dengar, bahkan kita tahu sendiri, orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang hilang harapan. Kehilangan harapan. Tembok sana, enggak ada. Semuanya buntu. Tapi kita memandang kepada Kristus yang memberikan pengharapan. Bukan saja itu, tadi janjinya ya. Janjimu seperti fajar. Setiap pagi pasti ada fajar. Tapi sebelum dia terbit lagi ada malam dulu nih. Jadi kita harus menanti waktu Tuhan. Kita semua punya banyak pergumulan. Dan kita terus berdoa.
kita terus bawa kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang pertama di sini yang saya mau sampaikan buat kita, Yesus adalah terang dunia yang menjadi terang kita. Kenapa Yesus adalah terang dunia? Yang pertama itu karena Dia sendiri yang mengatakannya. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 9 ayat yang kelima, dikatakan begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saya ulang, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus bilang kayak gitu. Pada masa lampau, pada masa yang lalu-lalu, bahkan mungkin sebelum saya lahir, itu kita ingat dulu tuh belum ada listrik, lalu kita pakai obor. Iya kan? Terus malam-malam itu akan ada orang yang menyalakan obor itu. Tet, tet, tet. Di Inggris, satu toko seorang penulis namanya John Ruskin, duduk santai sore-sore ngopi gitu ya. Sebelahnya tuh ada lembah, mau gelap-gelap gitu. Lalu dia perhatikan, satu obor menyala, tet. Satu obor menyala, tet. Satu obor menyala, tet. Menyala. Tapi nggak kelihatan orang yang nyalain. Lalu dia berpikir, wow, ada teman-temannya di situ. Dia bilang kayak gini nih, ini ilustrasi daripada terang Kristen seperti ini. Saat ini kita tuh nggak lihat, kita nggak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi saudara kita bahwa Yesus sedang berjalan di antara kita dan memberikan terang itu kepada kita, mendelegasikan terang itu kepada kita. Amin. Yang terjadi seperti itu. Makanya kita patut untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia pilih kita, bukan kita yang pilih Dia. Tuhan yang pilih kita, tentukan kita. Maka hari ini kita ada bersama di tempat ini dari berbagai suku dan bahasa yang berbeda, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang punya DNA kerajaan sorga, benih-benih ilahi. Haleluya. Tuhan baik. Kita buka di dalam satu kitab, buka dalam kitab Yohanes atau surat Yohanes 8 ayat yang ke-12. 8 ayat 12. Oke, kalau sudah dapat saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya ulang, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Masalahnya hari ini kita ikut Yesus atau ikut siapa? Itu aja sih. Karena yang saya tahu juga ada beberapa orang Kristen juga datang ke gereja, tapi ya cuman karena saya Kristen saya datang ke gereja, atau disuruh orang tua kayak kalau yang masih anak-anak ya. Disuruh istri, takutnya nanti istri marah-marah. Itu saya tahu juga. Motivasinya beda-beda. Kita datang ke gereja tapi yang kita ikuti itu siapa? Iya kan? Kalau di dunia anak-anak muda tuh kan Instagram sekarang kan. Kita lagi nge-follow siapa sih? Kita lagi ikuti siapa? Dan biasanya idolanya itu yang nanti kayak macam dia suka siapa, nanti gayanya juga kayak gitu tuh. Nah kalau kita ikut Yesus, gaya kita pun harus seperti Yesus. Saya tinggal gondrong aja nih. Iya, cuman banyak bilang janganlah. Saya juga belum siap gondrong. Become Christ, masih menuju ke sana.
Kita harus belajar seperti itu. Jatuh bangun iya, jatuh bangun iya. Kadang jenuh, kadang lelah, kadang menggerutu ke dalam hati. Iya, itu manusiawi. Tapi kalau mundur jangan dong. Tetap ikuti dia. Katakan amin. Katakan samping kiri kanan, ikuti Yesus. Ya. Harus ikuti Yesus. Karena tadi Ibu worship leader tadi udah bilang ya. Dia sendiri yang bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Nah kalau udah bilang kayak gitu ya memang kita harus ke sana. Harus ikuti dia. Haleluya. Saya tutup dengan pertanyaan kayak gini nih. Maukah Bapak Ibu Saudara, saya juga membuka hati kita, pikiran kita untuk menerima dia saat ini? Maukah kita membuka hati pikiran kita untuk menerima dia saat ini? Bapak Saudara, saya mau bilang kayak gini, banyak orang Kristen datang di gereja tapi mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak kenal Yesus, bahkan belum menerima Yesus. Di tempat saya itu banyak tuh di Maluku, banyak sekali. Tapi saya percaya bahwa kita di tempat ini kita kenal siapa Tuhan kita. Ada amin? Kita tahu siapa dia. Makanya kita ikuti dia, kita percaya kepada dia. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kekristenan kita. Lalu yang kedua, kenapa Yesus adalah terang dunia yang menjadi terang kita? Karena dia telah menerangi kita dan dia menjadikan kita menjadi terang bagi dunia seperti dirinya. Ada amin? Ini agak gelap di situ ya, tapi lampunya semua ke sini nih. Kalau ini dimatiin, mataharinya juga tenggelam misalkan, jadi gelap sekali ya. Menjadi terang ketika matahari naik, ada lampu di mana-mana. Kehadiran cahaya di dalam rumah, ya kan, gereja misalkan, di tempat-tempat yang lain, bahkan dunia ini karena ada matahari dan bulan, itu menjadi penting. Sama pula kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Beberapa orang hari-hari ini mundur, nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa. Masalah banyak, bukan mendekat kepada Tuhan, malah menjauh daripada Tuhan. Ini menyedihkan. Makanya tadi di awal saya bilang kita perlu sekali untuk mengenal siapa dia, kita tahu siapa dia. Itu menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia jelas-jelas mendelegasikan terangnya kepada kita, semua kita, supaya kita menjadi terang dunia. Makanya di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini menjadi penting. Tongkat estafet terang yang ajaib itu Tuhan berikan kepada kita semua. Hari ini kita pegang. Bawa sana. Jangan datang, jangan pergi lagi di tempat yang terang-terang semua, nanti silau mata kita. Iya kan? Karena kebanyakan cahaya. Ini kita semua di dalam sini kan terang, terang Kristus. Orang-orang yang mempunyai terang Kristus. Nah, terang ini kita harus pergi ke sana. Di kegelapan. Sekecil apapun cahaya, kalau dia ada di tengah-tengah kegelapan, dia akan bermanfaat. Setuju? Begitu pula kita, orang-orang percaya. Saat kita pergi kepada orang-orang yang belum percaya, kita bagi api terang, nyalakan obor iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan telah memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Nah, ini menjadi penting. Implikasinya apa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya?
Saya percaya bahwa sekalipun masa sukar seperti ini, orang percaya itu akan tetap mekar seperti bunga mawar. Iya, kita enggak layu kita. Sekalipun ini masa sulit, kita orang percaya enggak pelit. Katakan sambil kiri kanan, jangan pelit. Saya lihat gereja-gereja banyak mereka salurkan bantuan, puji Tuhan. Gereja berdampak luar biasa di masa pandemi seperti ini. Berbagi kasih, ya. Luar biasa. Tuhan pakai gerejanya dengan luar biasa. Dan sekalipun masa pandemi seperti ini, kita tuh dituntut untuk terus bersyukur. Sambil kita menjaga kemurnian iman kita, kemurnian kasih kita kepada Tuhan, kepada saudara seiman. Dan ini betul-betul kita harus, saya percaya bahwa kita tuh seperti kayak batu bara gitu tuh. Jadi kita harus tetap ada di dalam kumpulan batu bara yang sedang menyala tuh. Kalau terpisah, dia nyala sih, cuma gak lama, ntar juga mati, berapa menit sih. Jadi harus kembali ke kumpulan itu. Jadi selama kita di sini, ya, firman Tuhan bilang jangan menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, saling menegur, ya kan? Saling menolong satu sama lain, saling mendorong untuk kita tetap setia mengiring Tuhan sampai Dia datang. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sekalipun ini masa krisis, orang percaya, orang Kristen, jemaat, GPDI, Ebenezer harus tetap eksis di masa krisis. Harus tetap eksis. Dalam hal apapun, pelayanan, peribadatan, dalam hal menjadi berkat, ya, memberitakan Injil juga, ya. Kemarin ada yang tanya, teman saya kemarin ketemu sama anak-anak muda, beberapa anak-anak muda, dia bilang saya mau katakan mau beritakan Injil buat teman saya, dia kayak udah percaya tapi saya kayak ragu-ragu. Sampaikan saja, katakan saja. Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus pasti pimpin kita. Dan beberapa keluarga Kristen itu anggota keluarganya masih non Kristen, tidak percaya kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab kita untuk menjangkau mereka, memberitakan Injil buat mereka. Nah biasanya orang-orang seperti itu mereka mau lihat dulu nih kasih yang nyata seperti apa. Kita buktikan lewat perbuatan kita, bukan sekedar perkataan. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Terakhir, Yesus adalah terang dunia, terang kita. Dia telah menerangi kita. Ketika kita percaya kepada Dia, terang itu telah ada di dalam kita. Iya kan? Makanya kalau ketemu orang, please Bapak Ibu Saudara, jangan bikin muka cemberut. Apalagi kalau orang senyum lalu siapa sih? Kalau orang senyum ya kita balas aja senyum, kan murah, nggak bayar kan? Kita nggak keluarin duit juga. Di sini saya ketemu siapa-siapa saya coba senyum. Senyum aja. Senyum, sapa, salam. Nah, 3 ini nih supaya ada jembatan untuk kita ya minimal memberitakan Injil lah. Maksimal dia terima Tuhan, dibaptis di gereja GPDI sini. Ada amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kayak gini bahwa ini momen Natal. Momen Natal itu adalah momen di mana Allah mulai bermisi untuk menyelamatkan manusia, kita semua yang ada tempat ini. Misi. Dan Natal itu berbicara tentang kelahiran Kristus, kelahiran Yesus yang adalah penyelamat kita, juru selamat kita. Orang hari ulang tahun itu biasanya apa Bapak Ibu Saudara? Dikasih
dikasih hadiah. Oke. Pertanyaannya, apa yang kita mau kasih buat Tuhan saat ini? Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Ini kan hari ulang tahunnya Tuhan. Apa yang kita mau berikan? Bingung kan? Saya juga bingung. Untung aja ada Alkitab. Alkitab bilang persembahkanlah hidupmu. Tuhan mau hidupmu. Hidup saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ada amin? Dan karena Natal itu berkaitan langsung dengan misinya Allah untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu Saudara, jika engkau diberkati dalam hal keuangan materi, bantulah, tolonglah, supportlah pekerjaan Tuhan, pelayanan, gereja, semua lembaga misi yang ada. Tolong, karena mereka butuh support. Hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman, waduh saya ke sana dulu luar biasa. Jadi kami kalau datang ke sana tuh kami harus bawa sesuatu. Kami nggak bisa beritakan Injil doang. Karena bagi orang lapar sepiring nasi itu Injil. Bagi orang haus segelas air itu Injil. Dan kami harus bawa sesuatu buat mereka. Jadi hari-hari ini, jika kita sekali lagi kita diberkati, bantu dan tolonglah. Karena kita ini kan rekan sekerja Allah. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya akan balik. Mohon didoakan juga supaya perjalanan menuju Karawang berjalan dengan baik, lancar. Tuhan tolong sampai di tujuan dengan selamat, karena saya ada pelayanan juga di sana. Ya, saya jemput. Ya, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi, janjimu seperti fajar tadi. Haleluya Yesus Tuhan. Janjimu seperti fajar Pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa sekali lagi katakan janjimu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah benih firman ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dalam nama Yesus, memberkati semua kami Tuhan. Memberkati umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Bapak Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan di tempat ini, kiranya urapan yang daripada Allah terus mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan.
Supaya sekalipun ada banyak tantangan, persoalan, ujian, pencobaan yang mereka alami Tuhan, mereka tetap maju bersama dengan Kristus. Dan juga umat-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya boleh selalu mendukung, mendorong pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk tempat ini Tuhan, lingkungan ini Tuhan. Biarlah terjadi keselamatan di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami terus berdoa biarlah jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, belum mengalami Engkau secara pribadi, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau jumpai mereka Tuhan, dan pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semua kami Tuhan di tempat ini Tuhan, tolong urapi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami, berikan kami keberanian untuk kami dapat menjadi terang dunia seperti yang Kau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Semua yang sudah diberkati siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Om Mikel. Dan kita doakan biar menjadi berkat dimanapun ada dalam pelayanan Om. Dan perjalanannya Tuhan selalu tolong. Puji nama Tuhan, kita akan memberi yang terbaik. Mbak Erna berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan korban persembahan untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya kami memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita pujikan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Waktu kami kembali. Puji Tuhan, terima kasih kepada Kak Mike yang sudah melayani kita, mengajak, memotivasi supaya kita Jemaat Tuhan GBD Ebenezer Tertek tetap ya menerima dan ada di dalam terang Kristus, dan kita boleh menjadi saksi dan kita boleh menjadi berkat untuk nama Tuhan ya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya
Tuhan memberkati ya, kita doakan sementara perjalanannya menuju Kerawang, kiranya disertai Tuhan dan pelayanannya dan rencana dan kerinduannya semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Pengumuman untuk besok Minggu tanggal 26 ya, kita akan mengadakan ibadah Natal khusus jemaat kita. Diharap semua hadir ya pada hari itu. Ya, kita akan bersama-sama memperingati ulang tahun Tuhan Yesus Kristus. Biar kita bersama-sama hadir, kemudian nanti kita akan foto bersama dan foto per komisi untuk kenang-kenangan Natal tahun 2021. Terima kasih untuk setiap korban persembahan Natal yang sudah dipersembahkan. Tidak tahu jumlahnya sudah dapat berapa, masih nanti ini ada masuk lagi. Kami berharap nanti bisa mencukupi untuk rencana kita bagi berkat untuk tetangga sekitar 120-an lah kurang lebih. Ya, biarlah kita menjadi berkat untuk keluarga kita yang ada di tempat ini semuanya ya. Setiap persembahan, pengorbanannya kiranya diberkati Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ya, sebentar ada latihan kaum wanita. Sebelum kaum wanita, kaum bapak dulu nanti nyanyi di sini lagu Jawa. Atau sudah cukup ya pria ya, atau wanita saja? Kaum pria sudah, nanti wanita saja biar cepat. Ya. Ada sesuatu yang disampaikan? Sudah ya, nanti ketemu tanggal 26 dilayani Ibu Pendeta Priscilla dari Kasembon Malang ya. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kesehatan, kekuatan. Terlebih kami sudah menerima berkat firman Tuhan, supaya benar-benar terang Kristus itu ada di dalam setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang terjadi, kesulitan, persoalan, tetap menikmati dan mengalami terang Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami umat-Mu, supaya kami boleh menjadi saksi, supaya kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Terima kasih, hamba-Mu sudah melayani, sudah berhenti berbicara, dan Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Kak Mike ini Tuhan, Kau berkati masa depannya, Kau berkati pelayanannya. Kalau sebentar akan mengadakan pelayanan ke Kerawang, dalam perjalanan mungkin naik bis, Tuhan tibakan di tempat tujuan dengan selamat, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, lindungi, pelihara. Kiranya apa yang menjadi rencana dan pelayanannya, supaya
urapan Allah, kuasa Allah, pemeliharaan Allah, kecukupan yang dari Tuhan mencukupinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, persembahan Natal. Kiranya Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, berkat atas keluarga, atas rumah tangganya, anak-anaknya, pendidikan, pekerjaan. Tuhan tolong supaya yang mengalami kesulitan, persoalan, masalah, dalam nama Yesus diberikan kemenangan, diberikan jalan keluar. Kami menyerahkan untuk rencana Natal tanggal 26. Kiranya semua yang ambil bagian dalam pelayanan diurapi, dipakai Tuhan, dan Engkau memberkati. Segala yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar, semua diberkati Tuhan. Kami akan kembali menjalani hidup sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau menyertai setiap keluarga kami masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.